طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. طيب، نواصل في شرح الشيخ حسن بن علي الكفراوي رحمه الله على المقدمة الأجرمية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقول في عملي لكن قام القوم لكن عمرا جالس، وإعرابه قام فعل ماض والقوم فاعل، ولكن حرف استدراك ونسب، وتنصب الاسم وترفع الخبر، وعمرا اسمها منصوب بها، وجالس خبرها مرفوع بها. وتقول في عمل كأن. Ini sudah ya? Sudah kemarin ini. Karena asalnya, ya, asalnya inna, mana tadi? Asalnya inna Zaidan ke asaf gitu ya. Sudah kemarin ini. Laita sudah juga belum? Lala sekarang. Hah? Lala. Lala sekarang. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala: sudah juga lalla kayaknya. Lalla harfu tarajjim kan? Belum? La'alla al-habibu habiba qadimun. Labas, enggak apa-apa. Dari sini saja. Wa i'rabuhu la'alla harfu tarajjin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar, wal habib ismuha mansubun biha, wa qadimun khabaruha marfu'un biha. Ya. Faqad alimta annahu la yakhtalifu amaluha wa innama takhtalifu ma'aniha waqta ikhtilafi alfadhiha 'ala al-asl fi ikhtilafi alfadhil lafzi. Kamu sudah tahu bahwasanya amalan dari inna wa akhwatuha semua ini tidak berbeda satu sama lain, namun yang berbeda hanyalah makna-maknanya. Makna yang ditunjukkan olehnya itu yang berbeda. Apa di situ tulisannya? Wa inna ma takhtalifu ma'aniha, terus coba dibaca. Waqta ikhtilafi alfadhiha 'ala al-asli gitu. Fi ikhtilafil lafzi. Sebentar. Saya nggak paham maksudnya di sini. Coba lihat di bukunya Yahya yang satu itu. Coba lihat apa di situ. Coba cari.
Mana, sudah dapat belum? Coba dibaca, baca. Enggak jelas suaranya tuh. Coba lihat. ولعل Setelahnya. يعني أنا لعل Faqad alimta, ayo. Hah? Ya udah dibaca. نعم. ولعل روحها تؤثر على مكان الباطن على خافض محل رفع وهو نائب عن مضاف محذوف دل عليه ما قبله كما تقدم. Tunggu. Suaranya antum nggak jelas, antum terlalu cepat. Ke depan sini. Agak ke depan, anak nggak jelas, nggak dengar. Pelan-pelan bacanya. Afwan, udah muter. ولعل الواو حرف عطف لعل مبتدا مبني على الفتح في محل رفع وهو نائب عن مضاف محذوف دل على الترجي زائد الترجي خبر مبتدا مدخول بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها ظهور المحل وفتح حرف الجر الثاني المقدرة على الياء منع من ظهور الثقل وتوقف يختلف. Yang mana antum baca, yang mana itu? Bukan itu, sebelumnya. Masih contoh. Setelah laita amron syakhisun, setelahnya itu. Itu belakangan itu. Setelah laita amron syakhisun, baru la'alla, contohnya di situ la'alla apa tadi, amron qadimun. La'alla al-habiba qadimun. Dicontoh, belum masuk ke makna. Yang kami dapat Ustaz, karena kalau sebelumnya itu masih coba antum cari laita amron syakhisun. Cari itu. Laita amron syakhisun wa yurubu. Syakhisun. Terus. Contoh la'alla apa? Contoh la'alla. La'alla al-habiba qadimun. Ada? Laita amron syakhisun. فقد علمت أنه لا يختلف عملها وإنما تختلف معانيها وقت اختلاف ألفاظها على الأصل في اختلاف اللفظ. Terus? وإنما عملت لمشابهتها للفعل الماضي نحو كان في بناء على الفتح. Cukup. Ya, berarti sama aja. Naam, faqad alimtu annahu la yakhtalifu amaluha wa innama takhtalifu ma'aniha waqta ikhtilafi alfadhiha 'ala al-asli fi ikhtilafi al-lafzi. Ana enggak paham maksudnya di sini apa? Sebentar.
Ya, maknanya di sini bahwa inna dan seterusnya ini dari sisi amalan sama, ya, dari sisi amalan sama, la yakhtalifu amaluha, sama-sama menasab isim dan merafa khabar, namun yang berbeda adalah makna-makna yang ditunjukkan olehnya, ya, makna-makna yang ditunjukkan olehnya ketika lafaznya berbeda-beda. Ini nggak paham mana maksudnya di sini apa. Waqta ikhtilafi al-fadhiha al-asli fi ikhtilafi al-lafzi. Baik. Kemudian beliau berpindah kepada alasan mengapa huruf-huruf ini beramal. Karena inna wa akhawatiha semuanya huruf. Semuanya apa? Huruf. Kata beliau, wa inna ma amilat limusyabahatiha lil fi'lil madhi. Nahu kana fil madhi alal fathi wa fi adadil ahruf wa dilalatiha alal ma'anil mukhtalifah. Ya. Mengapa huruf-huruf ini beramal? Apa alasannya? Kata beliau, huruf-huruf ini beramal, inna dan akhwatiha beramal, karena ada kemiripan dengan fi'il madi. Makanya inna wa akhwatiha namanya al-huruf al-musyabbaha bil fi'il. Itu nama lainnya. Jadi inna wa akhwatiha. Jadi kalau ditemukan misalnya di buku-buku nahwu, disebutkan huruf al-musyabbaha bil fi'il, maka maksudnya inna wa akhwatiha. Ya. Karena inna wa akhwatiha serupa dengan fi'il, maka dia pun beramal seperti fi'il. Tepatnya di sini musyabahah dengan fi'il madhi. Ya, musyabahah dengan fi'il madhi. Dalam dua hal. Iya. Atau disebutkan di sini bisa sampai apa? 3 hal. Yang pertama, sama-sama diakhiri oleh fathah, di mana fi'il madhi asalnya mabni alal fath. Inna, anna, ka'anna semuanya akhirannya fathah. Kemudian yang kedua, sama-sama menunjukkan ma'ani. Karena huruf-huruf ini apa? Menunjukkan makna. Menunjukkan makna. Dan yang ketiga, adadul hurufnya sama, yakni semuanya 3 huruf. Sebagaimana fi'il madhi asalnya 3 huruf. Kata beliau rahimahullah, nahwu ilmu syabahati halil fi'lil madhi nahwa kana fil madhi alal fath. Ya. Nahwu kana fil bina alal fath. Nahwu kana gitu ya. Semisal dengan kana, yang mana kana ini mabni alal fath. Inna, anna juga terakhirnya mabni alal fath. Sama kan? Mabni alal fath juga. Sama-sama mabni alal fath. Kemudian wa fi adadil ahruf. Jumlah hurufnya 3 huruf. Anna, inna, anna, ka'anna, lakinna, ya, 3 huruf. Baik. Rata-rata 3 huruf. Kemudian wa dilalatiha alal ma'anil mukhtalifah. Dan karena menunjukkan makna-makna yang berbeda. Sebagaimana fi'il menunjukkan makna-makna yang berbeda. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kana amaluha ala aksi amali kana li dha'fil musyabbah adnal musyabbah bihi. Ya. Kemudian amalannya bertolak belakang dengan amalannya kana. Kalau kana kan murafa isim nasab khabar, inna ini kebalikannya. Kenapa? Karena ada apa namanya al-musyabbah, yakni si inna itu lebih lemah dibandingkan musyabbah bihi, yakni fi'il. Dia lebih lemah dibandingkan fi'il. Fi'il madhi ini, kana. Walikauni kana wa akhawatiha. Walikauni kana wa akhawatuha af'alan wa hiya al-asal. Faqawiyat fil amal. Dan alasan yang lain karena kana wa akhawatiha itu fi'il. Ya. Dan fi'il itulah yang asal dalam amil. Faqawiyat fil amal, maka amalannya pun kuat. Faqaddima marfu'uha ala mansubiha, maka marfu'nya dia didahulukan dibandingkan mansubnya, yakni dia merafa isim dan menasab
khabar. Sementara wa inna wa akhawatuha ya hurufun fadha'ufat fil amal. Adapun inna wa akhawatuha huruf sehingga amalannya lemah, faquddima mansubuha ala marfu'iha. Maka didahulukan isim mansubnya baru khabar rafa'nya. Menasab isim rafa' khabar. Wa qad dzukira ikhtilafu ma'aniha. Wa qad dzakara ikhtilafu ma'aniha. Baik. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan perbedaan makna yang ditunjukkan oleh huruf-huruf ini. Biqaulihi wa ma'na inna wa anna lit-taukid. Walakinna lil-istidrak wa ka'anna lit-tashbih wa laysa lit-tamanni wa la'alla lit-tarajji wat-tawakku'. Naam. Wa ma'na inna ila akhirih wa irabuhu al-wawu lil-istinaf wa ma'na mubtada marfu'un bil dhammatin muqaddara al-alif mana min dhuhuriha at-ta'adzur wa ma'na mudhaf wa inna bi kasril hamzah mudhafun ilaihi mabni al-fath fi mahalli jar wa anna al-waw harfu atfin anna bi fathil hamzah ma'thufun ala inna bi kasriha mabni al-fath fi mahalli jar. At-taukidi lam zaidah. At-taukidi khabar al-mubtada. Yani lam zaidah tapi fungsi makna inna wa anna lit-taukid. Ya, ini zaidah karena bisa kita katakan inna wa anna at-taukid maknanya. Wa makna inna wa anna at-taukid gitu ya. Makna inna wa anna adalah penguatan. Jadi lamnya di sini zaidah. Karena itulah i'rabnya taukid tetap khabar mubtada. Khabar dari inna. Inna wa anna wa makna khabar dari makna ya, makna kan mubtada. Wa makna inna wa anna at-taukidu. Asalnya kan begitu, at-taukidu. Maka lamnya lam taukid. Lamnya lam harful jar zaidah. Makanya secara lafzan dia majrur tapi secara mahallan dia marfu sebagai khabar. 6. Al-lam zaidah at-taukidu wa at-taukidi gitu ya, khabarul mubtada as-sabiq wa huwa ma'nan marfu'un bi dhammatin muqaddara ala akhirih mana min dhuhuri istighal mahalli bi harakati harful jar zaid. Ini. Maksudnya yakni anna inna al-maksura al-hamzah wa anna al-maftuha al-hamzah yufidani at-taukida. Maksudnya inna dan anna yufidu at-taukid. Ai taukidan nisbati. Yang dimaksud dengan taukid di sini apa yang dia kuatkan? Taukidun nisbah. Yakni menguatkan penisbatan khabar kepada isim. Inna zaidan qa'imun. Jadi menguatkan penisbatan qiyam kepada zaid. Wa huwa raf'u ihtimalil kadhib wa daf'u tawahhumil majaz. Ini fungsi-fungsian ya, fungsi-fungsi taukid sudah berlalu. Belum ya? Ya kan nanti di bab taukid. Di taukid maknawi bahwa fungsi dari taukid itu banyak fungsinya. Di antaranya ihtimalul kadhib atau ihtimal at-tawassu' fil kalam atau raf'u ihtimalil majaz atau tawahhumil majaz. Akan datang nanti pembahasan taukid. Orang kalau ngomong sesuatu itu selalu ada ihtimalnya. Yakni walaupun ihtimalnya marjuh gitu ya. Misalnya ja'al amir, datang presiden. Oh, jarang-jarang enggak pernah presiden datang ke sini. Oh, mungkin maksudnya amirnya. Naibnya. Mungkin wazirnya, ya. Mungkin rasulnya, utusannya. Mungkin cuma suratnya yang datang. Gitu ya. Nah, kalau dikatakan misalnya najahat thullabul imtihan. Murid-murid lulus ujian. At-thullab kan jamak semuanya. Apakah semua murid? Mungkin maksudnya sebagian besar. Mungkin ada 1-2 orang tidak lulus. Ada ihtimal begitu. Maka datangnya taukid menafikan semua ihtimal itu. Bahwa yang dimaksud dengannya sesuai dengan zahir kalimat. Sesuai dengan zahir jumlah. Zahir kalam. Makanya taukidun nisbah. Ini menguatkan penisbatan khabar kepada isim. Di mana fungsi taukid adalah raf'u ihtimalil kadhib. Mengangkat kemungkinan dusta. Yang dimaksud dengan kadhib di sini mencakup salah ngomong. Belum tentu dusta, belum tentu bohong. Ya, ini salah ngomong. Baik. Salah ingat dan seterusnya.
Wa daf'u tawahubil majaz, dan untuk mengangkat kemungkinan majaz, sangkaan majaz pada ucapan. Fayakunani li ta'kidin nisbah. Maka fungsinya untuk apa? Menguatkan nisbat. Nisbat apa yang dikuatkan pada kalimat misalnya inna zaidan alimun? Ya. Kata beliau li ta'kidin nisbati in kana al-mukhatabu aliman. In kana al-mukhatabu aliman biha. Apa itu, in atau an? In kana atau an kana? Hah? Inkana. Apa? Inkana. In kana. In kana al-mukhatabu aliman biha. Oh iya. Wa linafyi syakki anha in kana mutaraddidan. Wa linafyi al-inkari laha in kana munkiran. Nah, ini maksud dari taukidun nisbah. Jadi taukidun nisbah didatangkan, inna dan anna didatangkan untuk menguatkan nisbat. Menguatkan nisbatnya khobar kepada isim. Kapan dia bermakna taukidun nisbah? Kalau si mukhatab, orang yang dia bicara, sudah tahu apa yang kita sampaikan. Misalnya dia sudah tahu bahwa Zaid akan datang. Atau Zaid sudah datang. Dia sudah tahu. Maka kalimat saya inna Zaidan qadimun itu hanya menguatkan apa yang dia sudah ketahui. Taukidun nisbah. Baik? Karena dia sudah tahu. Ya, jadi kapan inna wa anna taukidun nisbah? In kana al-mukhatabu aliman biha. Kalian dia bicara sudah tahu kabar yang saya sampaikan. Kemudian inna wa anna berfungsi untuk nafyu syak. Ya, menafikan keraguan dari tentang kabar itu in kana mutaraddidan. Kalau si mukhatab ragu-ragu. Dia ragu-ragu si Zaid sudah datang atau belum. Terus saya bilang inna Zaidan qadimun. Maka di sini mengangkat apa? Menafikan keraguannya. Tujuannya untuk menafikan keraguannya. Walinafil inkari laha in kana munkiran. Dan kalau dia mengatakan enggak, Zaid tidak datang hari ini. Dia mengingkari. Terus saya bilang inna Zaidan qadimun, maka ini untuk menafikan pengingkarannya. Ya. Menafikan pengingkarannya. Karena itulah saya di dalam bab taukid, bahwasanya pada dasarnya orang Arab itu tidak butuh taukid ketika berbicara. Itu asalnya. Ya. Tidak butuh taukid untuk berbicara. Asalnya seperti itu. Tapi terkadang mukhatab membutuhkan tadi kondisinya, kadang si mukhatab ragu-ragu, ya kadang si mukhatab berpikir itu majaz, ya ucapannya, maka mereka pun mendatangkan taukid untuk memastikan dan menguatkan ucapannya bahwa itu ala hakikatihi. Iya. Bahkan terkadang taukid didatangkan taukid double bagi orang yang masih ngeyel setelah diberitahu. Dia masih mendustakan setelah diberitahu, masih dia bilang tidak, kadang dibutuhkan. Jelas ya? Karena itu dalam surah Yasin disebutkan di awal-awal ayat, inna ilaikum mursalun. Kemudian beberapa ayat berikutnya, inna ilaikum la mursalun. Jadi ada inna dengan la. Di double penguatnya. Ada inna, ada la. Baik. Tergantung tingkat tergantung keadaan mukhatabnya. Apakah dia tidak tahu kabar, atau dia ragu-ragu, atau dia mengingkari. Tergantung. Ya, taukid kadang dibutuhkan lebih untuk menyesuaikan kondisi mukhatab. Nah, qala rahimahullah fattauqidu li nafyi syak mustahsan wa li nafyi inkar wajib wa li ghairihi majaiz. Wa taqaddama misaluhuma. Ini kita katakan tadi ya. Kalau orangnya ragu-ragu, maka di mustahsan, dianggap baik kalau dia mendatangkan taukid. Ya.
Kalau dia mendatangkan taukid. Kalau orangnya ragu-ragu. Kalau orangnya mengingkari, wajib mendatangkan taukid. Selain daripada itu hukumnya jaiz. Makanya saya katakan tadi asalnya orang Arab tidak pakai taukid dalam ucapan mereka. Ya. Mendatangkan taukid itu jaiz saja. Tapi ketika ada orang ragu-ragu dengan kabarnya, termasuk di dalamnya menyangka itu majas dan semacamnya, maka dianjurkan, mustahsan, dianggap baik dalam berbicara mendatangkan taukid supaya dia hilang keraguannya, hilang ihtimalnya. Dan bagi yang mengingkari wajib didatangkan taukid, bahkan kalau perlu didobel taukidnya. Nah, walakinna al-waw harfu atfin lakinna mubtada'un mabniun al-fath fi mahalli raf'in wa huwa naib anil mudhaf al-mahdzuf dalla alaihi ma qablahu wa huwa makna lakinna ila akhirih. Baik. Jadi walakinna maksudnya walakinna lil istidrak. Asal kalimatnya begini, wa makna lakinna al istidrak. Asalnya begitu, wa makna. Jadi yang mubtada yang mubtada seharusnya makna. Ya, lakinna mudhafun ilaih. Cuman makna dihilangkan sebagai mubtada dihilangkan dia. Kemudian mudhaf ilaihinya lakinna menempati posisi mudhaf, menempati posisi makna. Sehingga dia yang jadi mubtada. Nah, karena difahami dari kalimat sebelumnya, wa makna inna wa anna litaukid. Walakinna, yakni wa makna lakinna, kan gitu takdirnya. Wa makna lakinna lil istidrak. Sama i'rabnya lam zaidah. Al-lam zaidah wal istidrak khabarul mubtada marfu'un bi dhammatin muqaddara ala akhirih mana min dhuhuriha ishtighal mahalli bi harakati harfil jar zaid. Nah, yakni anna lakinna tufidul istidrak. Apa itu istidrak? Wa huwa ta'qibul kalami bi raf'i ma yutawahhamu thubutuhu au nafyuhu wa nafyuhu. Wa taqaddam misaluhu. Jadi istidrak itu adalah memutar mentakib ucapan. Apa namanya itu? Takib, menginterupsi ucapan. Di mana ketika kita mendengar, ketika kita mengucapkan sesuatu, maka ucapan kita terkandung kesan. Ada kesan yang ditangkap, ada tawahum ya, ada kesan yang ditangkap oleh mukhatab. Tapi kesan itu kita munafikan. Maka datanglah lakinna. Ya, misalnya Abu Zaidin masalan alim masalan. Abu Zaidin alim. Bapaknya Zaid itu orang yang berilmu. Kesannya Zaidnya juga orang berilmu. Kan begitu. Bapaknya berilmu ya normalnya kesannya yang kesan umumnya ya anaknya juga berilmu. Tapi tawahum ini mau dinafikan, dikatakan lakinna Zaidan ya ghairu alim misalnya. Tapi Zaid tidak alim. Jelas? Ya. Jadi apa-apa yang ditawahum subutuhu itu dinafikan. Dan apa-apa yang ditawahum penafiannya maka ditetapkan dengan apa? Lakinna. Intinya kebalikannya. Jadi bukan kebalikan dari ucapan ya, tapi kebalikan dari tawahum. Ada sangkaan gitu. Secara tersirat seakan-akan begini, tapi tidak seperti itu. Itu makna taqibul kalam. Jadi menginterupsi kalam sebelumnya. Wa ka'anna al-waw harfu atfin ka'anna bi fathil hamzah wa tasydidin nun mubtada'un mabni al-fath fi mahalli rafa' wa huwa na'ibun an mudhaf mahdzuf kalladzi qablahu. Sama seperti ya. Jadi takdirnya wa makna ka'anna. Ya. Lit tashbihi lam harfu jar zaid wa tashbih khabar mubtada marfu'un bi dhammatin muqaddara ala akhirih mana min dhuhuri ishtighal mahalli bi harakati harfil jar zaid. Yani anna ka'anna tufidu at-tashbiha. Apa makna tashbih? Wa huwa ad-dalalatu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan bainahuma. Tashbih adalah bersekutunya sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam makna.
Jadi pokoknya keduanya memiliki kesamaan dalam hal makna. Ya. Ini makna tasbih. Jadi yang sama hanyalah apanya? Maknanya. Yakni asal maknanya. Paham ya? Asal maknanya. Tidak sama, tidak mesti sama kaifiatnya. Bahkan biasanya tidak sama kaifiatnya. Wa taqaddama mislu, telah berlalu contohnya. Kalau saya katakan misalnya Muhammadun atau Zaidun kamu apa? Ka'anna Zaidun, ya. Ka'anna Zaidun masalan Asad. Ka'anna Zaidan Asad. Zaid bagikan Asad. Taib. Di sini Zaid diserupakan dengan Asad. Apa yang serupa? Berarti Zaid dengan Asad ada musyarakah, ada persekutuan di antara keduanya dalam hal makna tertentu. Mana apa yang diinginkan di sini? Yakni dalam makna keberanian, syuja'ah. Ya kan? Si Zaid berani, Asad juga berani. Itu saja yang sama, sekedar asal makna. Ya. Adapun tamamul makna beda. Keberaniannya singa tidak sama seperti keberaniannya Zaid. Ya kan? Kaifiatnya juga beda. Ya. Kaifiatnya tubuhnya Zaid beda dengan tubuh singa, kan begitu. Jadi kesamaannya hanya sekedar fi makna, yakni fi asli makna. Tidak mesti sama secara persis. Bahkan kalau misalnya ada teman kita namanya Umar, ya teman kita Umar sangat kuat orangnya, terus satunya ada namanya Zaid, ya dia kuat tapi tidak seperti Umar, tapi suatu ketika Zaid misalnya mengangkat beban yang berat, terus kita bilang ka'anna Zaidan Umar, ya jadi sama-sama memiliki apa asal kekuatan, walaupun kekuatan kesempurnaan maknanya, kekuatannya Zaid tidak sama seperti kekuatannya Umar, kan begitu. Ya, itu makna di sini. Musyaraka amrin li amrin fi ma'nan saja, fi ma'nan bainahuma. Walaita al-waw harfu atfin, laita mubtada'un mabniun al-fath fi mahalli raf'in wa huwa na'ibun an mudhaf mahdhufin kalladhi qablahu, sama. Litamanni alam harfu jar zaid wa tamanni khabar al-mubtada marfu'un bi dhammatin muqaddarah ala akhirih, mana min dhuhuri ishtighal mahalli bil kasratil muqaddarah li ajli harfil jar zaid ala al-ya, mana min dhuhuriha as-siqal. Baik. Yani anna laita tufidut tamanni. Apa itu tamanni? Wa huwa talabu ma la tam'a fihi aw ma fihi usur. Tamanni adalah menginginkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai atau sulit tercapai. Wa taqaddama misaluha. Telah berlalu contohnya. Iya. Udah ya? Ya, ini telah berlalu contohnya di matan. Apa di laita amran syakhisun, ya di matan. Wala'alla al-waw harfu atfin, la'alla mubtada'un mabni al-fath fi mahalli rafa' wa huwa na'ibun an mudhaf mahdhuf an mudhafin mahdhufin dalla alaihi ma qablahu kama taqaddam, litarajji lam harfu jar zaid wa tarajji khabar mubtada marfu'un bi dhammatin muqaddarah ala akhirih, mana min dhuhuri istighal mahalli bi harakati harfi jar zaid al-muqaddarah ala al-ya, mana min dhuhuri istiqal. والتوقع الواو حرف عطف والتوقع معطوف على الترجي والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب. يعني أن لعل tufidu syai'ain. La'alla menunjukkan dua, ada dua maknanya la'alla. Ahaduhuma taraji, dari kata roja, wa huwa talabul amril mahbub. Maknanya taraji mengharapkan sesuatu yang dicintai, mengharapkan sesuatu yang baik gitu ya. Wasani at-tawaqqu, kebalikannya, wa huwal isfaq 'alal makruh. Tawaqqu artinya khawatir akan terjadi sesuatu yang dibenci, yang tidak bagus. Khawatir terjadinya sesuatu yang kurang bagus. Itu tawaqqu. Contohnya tawaqqu, nahu la'alla Zaidan halikun. Jangan-jangan Zaid meninggal. Wa taqaddama irabuhu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai ya. Inna wa anna lebih simpel pembahasannya dibandingkan ka anna. Baik. Naktafi
Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soal? Baik, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.